Ini sebenarnya tempat tanah yang bagus, spiritual yang ada di sini. Tetapi ternodai oleh oknum pada masa lampau yang akhirnya merekam satu energi negatif. Tetapi energi ini paling menonjol, yang itu kemudian dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kurang baik, bahkan sampai hari ini, Mas Sami. Mungkin bisa jadi alasan kenapa Watu Sepur atau tempat ini terbengkalai ya Om ya? Iya. Salah satunya. Iya, memang tadi kalau saya sebut memang salah satu didirikan tempat ini untuk menyamarkan image negatifnya. Gitu. Bentar Om. Apa jangan-jangan sebenarnya Watu Sepur itu memanjang itu bukan bentukan sepur tapi bentukan ular? Ular, iya saya sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ. Teman-teman, ini berat banget sih sebenarnya Om. Sekarang kita sedang berada di Watu Sepur Klaten Om. Iya. Dan tempat ini terbengkalai sejak 2020. Pas COVID. Oh iya. Padahal ini dibangun itu di 2019. Akhir ya katanya ya. Dan cuma berjalan beberapa bulan gitu Om. Kemudian pandemi masuk, ini akhirnya ditinggalkan. Betul. Iya. Dan yang lebih parahnya sebenarnya banyak desas-desus atau cerita di masyarakat kalau di sini itu sering terdengar suara derap langkah. Derap langkahnya itu manusia, hewan atau apa Mas? Kayak sesuatu yang ramai, kayak ada mungkin kayak Karnaval kali ya? Karnaval. Maaf kayak pengibar bendera itu? mungkin Tentara latihan mungkin bisa ya? jadi. Pokoknya Iya. derap langkah gitu Om. Iya. Dan yang lebih ekstrim lagi, di sini itu terkenal dengan portal gaibnya. Sebenarnya ini juga mengingatkan dengan Pulau Majeti ya. Apakah ini dulu menjadi satu bukit yang dikelilingi rawa atau kolam atau danau besar? Karena mungkin terjadi sedimentasi, kemudian terjadi seperti hal-hal lainnya gitu ya, yang berkaitan dengan unsur-unsur geologis. Namun mungkin bisa saya rasakan banyaknya sumber mata air juga yang mulai kering ya. Dan seperti yang Mas sampaikan, saya belum menceritakan bahwa kalau kita ini kan bentuknya ini kebun hutan gitu ya. Tetapi yang saya lihat memang saya sepakat karena ada beberapa entitas itu berair. Makanya Itu Mas. Yang jadi pertanyaan, airnya mana kan gitu kalau di sini ya. Kalau mungkin di dekat dengan perairan, sungai, rawa ataupun laut, Pulau Majeti lah kita sebut, tidak jauh. Tapi ini terlampau jauh tadi. Nah ini akan kita cari tahu karena range waktu ini cukup lama Mas, ribuan tahun. Ribuan tahun sampai terbentuk entitas itu gitu. Dan istilah Watu Sepur sendiri mengacu pada batu yang berderet-deret seperti gerbong kereta api. Yang mungkin menjadi pertanyaan, Watu Sepur, apakah ada jalur kereta api di sini? Saya bilang tidak ada, secara literatur sejarah nggak ada, tetapi sebutan ini mungkin menjadi satu parapan ya dari warga. Oh ini batunya berderet-deret kayak kereta, sebut Watu Sepur. Saya sebenarnya sudah mendengar tempat ini lama gitu ya. Yang menjadi pertanyaan dulu, apakah ada kereta ya di situ gitu. Nah, ketika saya datang ke sini, itu sebutan saja. Jadi supaya lebih mudah mungkin Om yang mengenal landmarknya itu ya. Landmarknya, iya, secara struktur geologisnya ya seperti apa gitu. Dan ada hal unik juga Om. Tempat ini juga sering beberapa kali ditemukan benda-benda ritual. Iya. Kayak lilin. Iya, dan lain-lain gitu ya, bunga. dan lain-lain. Apakah itu juga yang menjadi pemicu selain COVID? Dan sensasi di sini
pressure-nya kencang gitu, maksudnya kayak tidak welcome banget dengan kedatangan manusia. Iya. Apakah gara-gara itu atau ada hal lain gitu Om? Iya, mungkin bisa saya tebalkan Mas Ame ya. Yang pertama, tempat kemudian menjadi destinasi ya untuk ritual, entah di sini berkaitan dengan ritual iseng, kemudian meminta sesuatu, mempelajari sesuatu, itu tentunya adalah hasil dari cipta budaya manusia. Sebenarnya suatu tempat itu bisa seperti itu, manusianya mengcreate dengan alih ada entitas. Ketika tempat itu dikreat seperti itu, maka entitas-entitas ini merasa nyaman. Karena seperti halnya interaksi dihargai dan minta sesuatu hal, dikasih makan lah ya. Berkata kayak kita mungkin di Monkey Forest ya, ada pengunjung yang membawa makanan, monkey itu akan senang berkerumun di situ. Ini logikanya. Dan yang kedua bahwa memang sejak lama ya Mas ya. Bahkan sebelum ini kemudian ditemukan waktu sepur, istilah itu di zaman penjajahan Belanda ataupun masa klasik ya, masa kalau kita sebut candi-candi dulu, memang ada pundan di tempat ini gitu. Pundan ritual yang sebenarnya ritual itu dalam artian positif. Tetapi ada yang kalau diberi sebut seperti pengiwa. Yang mereka menggelar satu ritual khusus yang itu keluar dari pakemnya. Nah, entitas inilah yang kemudian merasa superior, menutup dari entitas-entitas kecil. Karena saya melihat ada beberapa orang ya menggunakan pakaian seperti resi-resi itu Mas, baju serba putih seperti pendeta Hindu gitu ya. Dan saya juga melihat beberapa entitas ini yang dari tadi mengamati kita berpindah-pindah. Mungkin ada timbul suara ketika entitas ini merasa ingin menyerang tapi takut dengan cahaya. Saya melihat entitas tinggi besar menyerupai genderuwo, tapi saya tidak bilang itu genderuwo, tapi berlendir dan kasar. Dan itu bisa loncat-loncat dan ini akan memanggil satu koloni. Menyerupai untul tapi saya bukan untul Mas. Entitas itu anak-anak kecil, ya manusia cebol gitu, tapi serupa. Kayak simpanse gitu mungkin. Tapi berair, berlendir kayak mungkin diguyur minyak goreng, nah gitu. Dan saya juga ada beberapa titik yang itu terindikasi entitas peri. Jadi perempuan-perempuan cantik dari bangsa astral atau jin gitu. Jadi memang tadi Om sebut ini adalah kota dan mungkin saja tempat ini sakral atau tempat ini spesial kita sebut ya, itu dari ribuan tahun yang lalu. Dan ini juga ada kaitannya dengan beberapa tempat yang kita sebut. Mungkin nggak usah lama-lama Mas Ame, kita mulai telusuri ya. Ini dengan beberapa asumsi ataupun analisis yang kita sampaikan agar kita bisa temu entitas dan mengungkap sebenarnya ada apa secara metafisik ya. Di persimpangan ini Mas Ame. Iya Om ya, persimpangan ya. Tapi arahnya ini seperti mata angin ya. Jadi di tengah-tengah juga ya. Iya, pas titik menghadap ini. Maaf ya saya pakai telunjuk ya karena ini mengikuti seperti putaran mata angin. Nah teman-teman, sebenarnya dari tadi di perjalanan tuh dari bawah ke atas tuh udah banyak pressure banget Om ya. Iya. Soalnya tuh mereka nggak mau gitu kedatangan manusia ke sini, entah bisikan-bisikan sih kayak ngapain kalian jangan rusak tempat kami kayak gitu sih Om. Iya. Dan waktu di awal saya sama itu merasakan suhu yang dingin. Ini mungkin logikanya kan naik ya kan keringetan ya itu iya gitu. Tapi
kayak ini nggak sih Mas kalau kita dulu mungkin naik angkutan umum ya, berdesak-desakan gitu. Betul. Antara pengapnya itu volumenya itu meningkat. Tekanannya betul, itu. Betul banget Om, sepakat. Dan apa ya, emang aku biasanya kan di tempat dataran tinggi itu emang mudah kedinginan ya. Tapi ini emang kerasanya sumuk banget dan panas banget, dan lebih parahnya lagi, dan apa ya, kayak aku tuh masih merasa bingung Om, kenapa entitasnya tuh bentukannya itu loh Om, nggak seperti jin hutan pada biasanya yang modelan kayak cuman genderuwo lah atau monyet-monyetan gitu. Tapi di sini lebih banyak yang seperti bukan tulang lunak dong. Apa ya, kayak berlendir terus tidak bertulang gitu, dan meleot kayak gitu loh. Antara reptil atau merangkak ya. Betul. Itu siput kayak gitu, cuman besar. Iya. Itu mungkin yang harus dicari oleh Mas Ame ya, itu apa. Sementara saya sebenarnya tertarik dengan 4 ini ya. Oh iya. Ini juga jadi penasaran sih. Ini mungkin bisa secara kejawen tuh mungkin juga ada, secara feng shui jelas. Dan ini yang tadi sempat saya bingung arahnya, ini ternyata ke sana itu ke arah timur Mas. Ke arah timur berarti sana selatan ya, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, berarti kita pakai mata angin. Berarti selatan tuh ke sana. Jadi modelnya seperti ini. Iya. Dan ini bangunannya, bukan bangunannya, jalannya mengarah ke arah barat. Barat, iya. Arah dari bawah, dan ini kan menghadapnya ke timur. Jadi saya semakin menguatkan argumen saya di awal bahwa ada satu punden di sini. Kenapa? Karena arahnya ke timur pertama. Berarti tempat ini ribuan tahun yang lalu itu disakralkan, Mas. Oke. Mungkin sama seperti tempat-tempat pemujaan ya, entah terhadap nenek moyang ataupun terhadap sang hyang yang ada di sini. Tetapi arah ke timur itu kan matahari terbit sebenarnya. Berarti memang feng shui-nya bagus ya, secara Chinese gitu, ngadepnya ke sana. Dan ini juga kalau di Jawa sendiri mungkin bisa kita ambil seperti pola Surya Majapahit ya, yang di situ ada Dewata Nawasanga atau ada 9 dewa gitu ya, di mana di tengah pusat itu adalah Siwa, dikelilingi beberapa dewa-dewa yang lain yang itu memegang beberapa peranan-peranan penting. Yang salah satunya misal ada arah Dewa Bayu ataupun Dewa Angin, ada Brahma, Siwa, Wisnu, ada Rudra dan macam-macam. Itu memegang beberapa arah. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa tempat ini diletakkan dengan aturan seperti ini mengikuti kaidah sebelumnya lama. Karena saya lihat bahwa ketika akan membangun ini memang ada beberapa orang yang menggunakan konsultan dalam hal hitungan-hitungan kejawennya untuk menghitungkan arah pakem. Kenapa? Kalau nggak begitu baunya harum Mas sekarang. Bau harum bunga ya, jadi tak cari. Cium nggak teman-teman? Mulai kecil. Halus tapi bunga yang benar-benar ini bunga segar, bukan parfum, bukan pewangi ruangan. Nah berarti aroma bau bunga ini saya yakin banget ini berkaitan dengan sesaji-sesaji yang diberikan, tetapi sesaji untuk sembahyang Mas. Positif, baunya ini positif. Kalau saya lihat, kalau saya rasakan gitu. Nah berarti diletakkan satu sang hyang itu di sini Mas dulu. Ada tempat untuk pemujaan ataupun berdoa yang tujuannya positif. Tetapi dalam umatnya itu yang tadi saya sampaikan, mereka seperti menyimpangkan beberapa ajaran-ajaran itu, di mana arah hadap timur ini kemudian dibalik dengan arah hadap ke barat dan utara. Nah, utara itu arah kematian. Nah, berarti ada sesuatu hal yang ditumbalkan. Itu. Ini kalau kita ngitung secara mata angin gitu. Dan ini menjadi satu lintas utama ya. Dan ini kita memasuki satu portal dimensi yang utama kalau saya sebut. Dimana biasanya kalau portal itu dia hanya vertikal ataupun horizontal, ini bertemu dua-duanya Mas. Jadi kalau digambarkan itu seperti gini, perempatan. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang naik tepat di tengah sini. Nah mungkin Mas Ame kalau misalnya kita gunakan untuk Laroso, ini tempat yang pas dilakukan ketika meditasi atau duduk di sini. Betul. Gitu, Aku coba rasain kali Om ya. Iya di sini sembari
Mas Ame mantapnya aja, mau negatif ya ke utara, mau positif ya ke selatan gitu. Coba ke barat ya? Iya. Maksud saya utara, barat, selatan atau ke timur, pilih saja. Coba ke barat karena dari tadi memang apa ya Om? Kayak residual yang paling kuat atau aku melihatnya garis ya, kayak garis energi ya. Garis energi dari yang kecil itu besarnya ke sini Om. Kayak ke hulunya tuh ke sana. Oh, jadi kayak gini sih Mas mungkin ya. Ini kalau ada debu atau ada asap tuh bentuk. Iya. Jadi yang satu maaf Mas mungkin bisa memayungimu seperti ini di atas. Ada satu menembak ke sini. Ada satu begini. Mas Ame mengambil pas di tengah potongan. Itu. Kalau saya lihat ini sudah berpotongan bukan bersinggungan. Iya, sudah berpotongan. Keberat sini Om. Maaf ya Mas, saya bukan ini ya, perumpamaan aja. Ini ada arah dari utara, ini arah dari selatan, maaf dari timur, ini arah dari selatan, kemudian ini dari barat. Nah, di atasmu itu begini. Dan warnanya ini semakin berubah Mas, ketika Mas Ame mencoba untuk bermeditasi ini 4 warna ini yang sepakat Om. Berubah sepakat, Mas, beneran kayak sinar sepakat, lampu, bener itu. Sepakat Om. Jadi aku bisa jelasin. Duh, astagfirullahaladzim. Ke atas itu putih Om. Ya, ke atas putih. Ke atas putih, biru, Ya, hijau, iya, merah dan hitam. ya hitam dari arah lurusmu. Nah, uniknya ketika maaf ya Mas, di kepalamu sini 4 warna itu mengalami pencampuran dan warnanya itu ungu, nila atau indigo. Tapi pekat. Betul. Nah, dari keempat warna ini kenapa yang menjadi pertanyaan saya arah hadapmu yang ke barat ini itu hitam pekat. Itu. Warna tapi hitam Mas. Biasanya sorot itu kan dia cerah ya. Ini sorot itu sorot hitam gitu. Jadi bentukannya kayak gumpalan asap hitam gitu Om. Iya. Ini mengindikasikan bahwa ini titik utama. Di keempat titik ini itu ada panjer-panjer yang lain Mas. Sebagai ujung panjer-panjer itu. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa tempat ini memang dipilih ya pada waktu itu memiliki satu pancaran energi semesta. Memang bawaan Mas, tergantung kemudian dipergunakan untuk apa. Ketika ini berjalan, energi yang kuat itu yang berwarna hitam. Nah, dari keempat panjer ini memberikan satu gambar bahwa itu berasal dari batu mustika Mas yang terpasang. Pancernya itu Om? Pancernya. Dan teman-teman, dari Om juga Om, maksudnya dari berbagai warna yang muncul, itu juga memang terdapat memang seperti kita waktu di pabrik tas Om ya, mungkin itu terlihat seperti terowongan. Iya. Tapi ini seperti garis cahaya sih sebenarnya. Garis cahaya. Kalau di sini mungkin alami ya. Iya. Kalau di pabrik tas itu terbentuk karena energinya negatif. Perbedaannya itu Mas. Karena dulu mungkin juga ada sesuatu hal yang saya sebut itu. Ada punden atau tertentu yang terkubur. Betul. Namun yang hitam ini Om, itu banyak apa ya? Banyak seperti tangan-tangan panjang Om. Iya. Dia nggak berkuku seperti tangan manusia, namun yang membedakan itu warnanya aja yang pucat. Iya, Jadi dia seperti ingin meraih-raih banyak sekali Om tangannya Om. Jadi misal gini sih Mas Ame, ini disorot sini ya. Iya. Gini. Iya. Tapi Dan tangannya banyak, itu kayak tulang lunak ya. Maksudnya gimana sih meleot kayak nggak ada tulangnya jelly gitu. gitu Ya loh. kayak jeli. Kayak jeli. Dan itu nampak panjangnya bukan berarti dimensinya panjang, tapi sorotnya ini Mas. Seolah-olah dia memanjang. Om Hao, Mas Amai, aku mau tanya. Iya. Tadi Mas Amai dan Om Hao kan menyebutkan kalau terdengar suara derap langkah juga kan mitosnya di sini itu. Itu ada kaitannya sama portal ini atau gimana? Harusnya sih ada sih Om. Ada. Ada harusnya ada karena memang tadi kan aku jelasin. Jadi memang dari
cahaya-cahaya ini itu kayak itu juga sebuah dimensi ya, atau sebuah, ini kayak suatu negara juga Om ya, Iya, atau kerajaan nggak sekecil itu tapi lebih luas dari itu Om. Iya. Dan di sebelah sana itu kayak memang ramai dengan entitas yang manusia. Ramai entitas manusia. Humanoid. Ramai. Oh, humanoid. Iya. Berarti sebelah selatan. Sebelah selatan. Iya, jadi sebenarnya ini ya Mas, keempat titik penjuru ini itu akan memberikan satu cerita tersendiri, tetapi kita pilih. Kita pilih berarti ke selatan. Iya. Mungkin kita cari tahu juga kenapa itu yang santer terdengar ya. Harus kita lihat. Apakah bala tentara atau memang sesuatu gitu. Aku penasaran sih Om. Isi punggung tuh tadi tuh seperti ini Om, seperti apa ya? Seperti kita kena ombak itu loh. Iya. Kayak di pinggir tepi pantai kan? Betul Om. Gak enak banget. Ya ada bangunan Mas. Kayak pendapat. Tapi runtuh. Ada bangunan teman-teman. Ini bau wanginya kenceng Mas. Iya. Itu ambruk gak sih Om, Mas? Iya, ini ambruk ini. Kayak pendopo. Mungkin buat istirahat pengunjung itu loh Mas. Hati-hati teman-teman. Ini kita ke sini ya? Apa dari sini aja? Sini aja Om, coba Om. Takut paku. Apa namanya? Oh alah. Rumah ya Om. Maksudnya bangunan Bangsal yang gitu ya. menyimbolkan sebagai tempat tinggal manusia gitu loh. Tradisional. Dan mungkin bisa saya garis bawahi bahwa tadi kita sempat menyinggung bahwa kontur tanah di sini itu labil, bergeser Mas. Dan ini ketika ditinggalkan, kalau kita bilang ini dibangun mungkin 2019, 2020, dalam jangka waktu hanya 5 tahun langsung ambrol seperti ini juga menurut saya ya Mas ya, dengan sekuat ini ya konstruksinya juga berkaitan dengan entitas yang membentuk ini kemudian menjadi nggak layak gitu Mas, akhirnya ambrol. Jadi nggak suka si entitas itu ya? Iya, untuk bangunan-bangunan yang rapi tertata. Nah, selatan ini sebenarnya sisi baik, tetapi ada penataan-penataan seperti tempat atau apa ini yang tidak merubah pakem itu. Nah, seperti yang Mas Amir sampaikan bahwa derap dari langkah kaki itu seperti kawanan prajurit berbaris Mas membawa tombak, tapi dengan pakaian kolosal. Iya, benar, itu. Benar. Yang ternyata memang entitas ini menjaga punden itu. Malah menjaga ya? Tidak boleh ada bangunan lain selain punden itu? Punden itu. Ternyata memang ada seorang pelaku dulu ya. Jadi mereka ketika sini sebenarnya untuk hal-hal spiritual, kerohanian ya di sini. Namun ada seseorang yang baru belajar sudah bisa, tetapi berkata pinter itu keblinger atau tersesat karena saking pinternya. Nah ini kemudian membuka satu aliran baru. Gitu. Lah aliran baru ini mereka ternyata ada seperti penumbalan, tapi maaf ya Mas, bukan berasal dari manusia, tapi dari hewan-hewan air. Entah di situ bulus, ular atau apa itu disembelih, diambil darahnya di sini. Gitu. Nah, diduga aliran sesat ini itu nanti semakin meluas yang akan mengorbankan manusia. Nah, ketika ketahuan oleh kerajaan itu, jadi memang ada satu kerajaan kecil yang memiliki punden di sini di ribuan tahun yang lalu ya. Saya melihat ada beberapa prajurit-prajurit yang diperintah dengan kemarahan kemudian mengepung aktivitas itu, yang kemudian mereka diseret, mereka diadili. Nah dari itu residual itulah yang terputar dan tertangkap menjadi satu fenomena, di mana prajurit-prajurit ini akan mencari orang-orang yang melakukan hal negatif di sini, dengan artian melakukan hal negatif tanpa kemampuan tertentu. Nah orang-orang yang bisa melakukan itu memiliki kesaktian tertentu juga Mas, sehingga bisa menghalau prajurit gaib yang menjaga tempat ini gitu. Oke, jadi memang ada juga isu yang terdengar Om bahwa di daerah sekitar sini itu memang banyak sekali pelaku-pelaku pesugihan gitu loh Om. Dan pesugihan itu berkaitan sama entitas yang tadi Om sebutkan, kayak buaya,
terus juga ular, Iya, iya. manusia ikan, terus juga bulus gitu loh. Ada segan bulus Om ya? Iya, iya benar. Nah, hewan-hewan yang Mas Ame maksud itu tadi yang dulu dipergunakan sebagai alat, Mas. Atau sesembahan dengan satu entitas yang sebenarnya kita tidak boleh ada di sini lebih dari jam 12 malam. Karena gimana pun ya, kita tidak ada niat untuk menantang ataupun kita nggak ada niat untuk takabur atau macam-macam. Tapi secara tua usianya, ibarat kata kita masih ada di bawah, Mas. Jadi sepengetahuannya aja kalau jam segini entitas itu belum bangun. Nah, inilah yang kadang memakan hewan-hewan itu. Nah, ketika dimakan, orang yang memberikan sesembahan itu nanti akan bercampur, akan hybrid. Jadi misal membawa buaya ke sini, membawa bulus, membawa ular, ya kan separuh mereka nanti. Yang paling terkenal sebenarnya saya melihat satu ritual memakan bulus dalam kondisi hidup-hidup, Mas. Jadi bulus itu seperti dulu dengan Mas Panji itu loh, Mas. Labi-labi. Iya, labi-labi. Nah, ini ada kita ambil korelasinya berarti dari Rawa Jombor dibawa ke sini. Gitu. Jadi itu bukan sebuah koinsiden ya, bahwa memang sesaji ritual itu memang diambil dari Rawa Jombor dan dilakukan ritualnya itu di sini. Karena mungkin juga tadi selain dari kisah-kisah masa lalunya, biasanya kan memang tempat yang datarannya lebih tinggi itu lebih dekat dengan Sang Hyang atau lebih dekat sama. Benar, tetapi ini diingkari, Mas. Jadi misal tempat Sang Hyang di sini, itu kan harusnya kalau sejajar gini, Mas, agak belokin tenggara lah. Nah, ini sudah menyalahi pakem dari hitungan arah mata angin itu. Apalagi diarahkan ke arah kematian yang tadi Mas Ame tangkap. Mungkin kita kesana aja Om ya? Iya, langsung ya melihat ya. Nanti mungkin akan kita temukan kenapa tempat ini kemudian terbengkalai, walaupun ada faktor secara logis ya, atau secara teknik yang kita sebutkan pernah terjadi pandemi pada waktu itu. Tetapi sebelumnya tempat ini mau dibangun ini susah, Mas. Gitu. Ini berat teman-teman. Pressure-nya makin atas makin kencang Om. Ya, tapi halus ya. Dan kita akan melewati satu portal yang itu membawa ke dimensi lampau, Mas Ame. Jadi portal di sini mungkin bisa saya jelaskan itu tidak hanya memindahkan atau menghubungkan, tapi membawa, Mas. Membawa juga ya? Membawa. Dan mungkin maaf ya kalau di sini samar-samar kita mencium seperti aroma sabun mandi. Oh iya iya. Bukan parfum ya. Nah, mengindikasikan di sini ada kayak sarang peri, Mas. Atau hantu menyerupai perempuan cantik yang bisa menyamar dan masuk ke dalam alam mimpi laki-laki yang akan terjadi misalkan mimpi basah. Nah, ini juga saya menunjukkan ini arah ke sana sebenarnya. Di situ sebenarnya ada seperti pohon ini ya. Benar. Ya. Barungan ya nih, pohon rumpun bambu. Mungkin Mas Ame terus sampai mediumisasi tapi tarik ya. Aku coba lihat apa isinya. Tarik ya. satu entitas, saya hanya bisa menceritakan bahwa ada orang yang ke sini tujuannya untuk tirakat ya. Seperti ngelamar peri, Mas. Jadi peri-perinya yang dijadikan istri gaib. Banyak sekali perempuan-perempuan ini sih mah pakai kemben ya, dengan pakaian kolosal tapi dengan selendang berwarna-warni. Makanya Om ini coba untuk nutup mata Om, karena emang parasnya cantik-cantik Om. Dan menggoda ya Mas. Banget sensual. Om. Astagfirullah. Tapi tahu kok Mas, laki-laki mana yang bisa digoda gitu. Jadi penggambaran mungkin teman-teman lain yang dapat apa Mas Ame apa saya apa itu semuanya berbeda. Tetapi kalau yang saya lihat mereka judes ke saya. Sama Om, maksudnya ke kita kayak marah Om. Cantik tapi angker gitu loh Mas. Cantik tapi marah gitu.
kelihatan dari kerut alisnya itu loh Om. Dan ada yang jadi apa ya, ada satu perempuan Om di belakang jadi bentuknya tuh teritorinya tuh seperti bertingkat juga. Iya bersaf juga Juga gitu. Dan paling atas itu memang ada seperti singgasana, singgasananya cuma dari batu Om. Iya Dari batu, emang di pinggir-pinggir dengan bunga-bunga bagus gitu. Rambutnya panjang Om. Emang badannya di rambutnya nggak begitu acak-acakan, namun terurai gitu, panjang. Menyuruh kita pulang Om. Iya, karena mereka hanya menggoda laki-laki yang memiliki tujuan untuk dekat, sedang dalam pikiran mesum, atau yang berminat untuk meminang mereka. Kalau laki-laki yang tidak ada untuk itu, kalian nggak perlu ngapain di sini. Gitu sih. Iya, jadi dia mention lagi Om. Iya. Sebelum jam 12 harus pergi dari sini. Iya. Sebenarnya ini menjadi satu pertanda yang harus kita cari ya. Apa yang terjadi? Apakah ada entitas besar yang tadi kita sebut memiliki power yang tentu kita pun kalau tidak dengan persiapan yang matang ya, bisa terjadi sesuatu hal dan bisa menimpa teman-teman kru ya. Atau ada portal dimensi lain yang mungkin ketika masuk itu bisa kesasar atau menyasarkan kita. Dan itu kebukanya jam 12. Jam 12. Dan itu ini tadi Mas Ame mengarah kita ke barat ya. Iya. Kita coba sekalian naik lagi. Cari tangan-tangan itu apa Om, dari mana, makhluk apa itu ya. Iya. Ini Om. Ada lilin Mas. Nah ini emang energinya di sini kerasa kuat Om, kenceng ya? Iya, berbeda ya. Ini kita ada di sebelumnya ini masih mungkin zona 2 ya. Tadi kita di zona 3, zona 2. Atasnya sebenarnya zona 1. Okay. Jadi berkaitan dengan lilin ini juga menyimpan. Oh ini ada kayak dupa juga Mas. Maaf. Ini potongan buas dupa ya. Hiu ya. Hiu. Ini ada tangkai hiu ini. Sudah habis terbakar. Iya. Maaf ya, sebenarnya ini hanya ditoto seperti ini Mas. Menyerupai mungkin makam, tapi tidak ada makam. Saya bisa bilang clear nggak ada makam. Cuman di sini memang ada seperti altar atau meja sesaji. Jadi dia datar, tapi ini nggak kelihatan, mungkin tertutup sama ataupun apa. Ini yang salah satu yang kecil kelihatan. Jauh sebelum tempat ini dibangun sebenarnya gini. Kenapa warga berinisiatif untuk membangun tempat ini wisata? Agar terawat Mas. Tidak ada kesan singupnya. Sebenarnya itu. Tetapi kalau kita melihat seperti ini ya, mungkin jika tidak ada COVID pun orang ke sini tujuannya kalau untuk wisata itu jarang banget, mungkin gabut atau maaf kata pacaran. Banyak di sini memang saya rasakan gitu. Dan jika malam dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas supranatural yang berkaitan dengan hitam. Entah tujuannya untuk kekayaan, pangkat, nomor, macam-macam Mas ini. Sini loh Mas. Karena saat ini jika dibersihkan memang ini kalau kita sebut ini ya, Sobat Javanica, ini batu sepurnya itu, watu sepurnya, watu kereta apinya itu belakang kita memanjang. Seperti kalau kita lihat itu, kita dihadapkan pada satu tembok. Iya. Dimana tembok itu portal. Nah, entitas itu turunnya dari situ Mas, atau keluar masuknya dari itu. Portal utama Om ya? Iya, ini jadi kita lihat portalnya ini horizontal. Dia memanjang. Nah, pada masa lampau atau bahkan sekarang sampai hari ini, orang datang ke sini tujuannya untuk itu, untuk meminta-minta itu. Yang negatif Om ya? Kebanyakan, karena sejatinya pada masa lampau kan, pada masa dulunya
Ini kan seperti tembok Mas, di depan pada satu tembok yang tujuannya untuk meditasi, untuk menenangkan diri. Setelah laku sembahyang, saya melihat banyak orang yang berdiri itu, bersila itu sederet-deret. Bahkan ada yang bersilanya itu memang seperti kereta api gini Mas. Oh begini ya? Gini, memanjang ke belakang, Mas. Ada yang saling menepok gini. Nepok gitu kan Om ya? Mas Hamid di depan, saya gini. Tapi dalam posisi bersila. Nah ketika ini sebenarnya cakra-cakra orang ini itu akan membuka satu portal yang itu dipergunakan untuk komunikasi. Jadi gerbang komunikasi astral. Begitu. Yang ini saya lihat flashbacknya ya Mas ya, lampaunya gitu. Dan memang batuan ini tuh udah terbentuk udah. Oh ini jutaan tahun Mas, secara proses geologi gitu. Karena ini kan bukit-bukit, kemudian ada lembah, ada ini ya. Ini memang bentuknya sudah cukup bentukan secara alam. Namun dulu ada beberapa batu yang itu dibikin seperti relung. Jadi untuk menaruh sesaji di situ memang. Nah Om, udah ngomong sesaji kan kita. Iya. Lalu makhluk yang memang berkuasa Om, yang memiliki energi gelap, yang disembah lah ya. Iya, iya. Yang disembah utama. Ini kan kalau begini kan mungkin modelan seperti ini kan yang hanya energinya nggak sekuat yang kita rasain sekarang ya. Iya, iya. Yang belum nampak ini yang belum sebenarnya. nampak gitu loh. Itu kira-kira apa Om sosoknya dia Om? Menyerupai ular sih Mas. Ular Yang memanjang. Bahkan ketika berjalan ya, ketika nampak itu ujung kepala mana, ujung ekor mana nggak kelihatan. lebih dahsyat dari ular-ular cerobong asap ya? Berbeda, konteksnya berbeda. Tapi itu tentu juga berasal dari bentukan batu-batu mineral di sini yang akhirnya menyerap energi. Bentar Om. Apa jangan-jangan sebenarnya Watu Sepur itu memanjang itu bukan bentukan sepur tapi bentukan ular? Ular, iya saya sepakat. Ini sebenarnya bahkan tadi maaf ketika di bawah saya salah sebut terus watu ular atau batu ular. Memanjang itu sebenarnya parapan orang untuk mempermudah zaman sekarang Watu Sepur. Dan ini Om mungkin maaf Om. Iya. Mungkin menurunkan konotasi Negatif. Karena kalau orang dan Watu ular wah, takut ke sini. Gitu. Ini berkaitan dengan ular sih, kalau ini mungkin ngajak Mas Panji nih. Iya, untuk ke sini yang tepat ini. Karena saya melihat seperti perempuan ya Mas ya, badan ke bawah itu ular menyerupai Nyi Blorong yang ada di sini. Nah itu yang negatif, yang kadang dipuja-puja. Reptil, kita menemukan satu titik itu. Dan jangan-jangan yang panjang seperti tangan juga itu kepala ular apa Om sebenarnya Om? Kemungkinan Mas, karena dia kan gini kan? Iya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa begini, ketika ada seseorang yang disukai, akan terjadi perkawinan ular, di mana yang lahir itu anak-anak ular separuh manusia. Jadi manusia yang mentelot apa sih Mas, kayak ular, bentuknya jadi begini, tapi humanoid, tapi ular gitu, yang mungkin menjadikan satu gambaran bagi kita yang bisa kita temukan sekarang. Oke, berarti ini Om ya, kaitannya antara sebelum kita ke entitas yang ada di mata angin tadi, kita tarik ke Rawa Jombor deh. Iya. Yang nggak begitu jauh ya, kita sebutnya dari sini, namun itu kan di bawah dan ini di atas. Berarti masih ada korelasinya dong, maksudnya makhluk-makhluk yang memang berkaitan sama air dan darat. Iya, berarti bisa dua-duanya, tapi bukan amfibi. Memang lebih banyak di darat tetapi terkadang di air. Dan itu mungkin Mas Ame untuk Sobat Javanica bisa dibayangkan segede di film Anaconda. Iya. Nah seperti itu, sepanjang itu, sebesar itu. Dan Rawa Jombor kan bukan danau ya, tapi rawa. Rawa. Nah, berarti ini dulu dikepung oleh rawa. Bukit ini dulu itu. Kuncinya adalah rawa, bukit, ular. Itu Mas, kata kunci keywordnya. Nah, feminim Mas entitasnya, tetapi yang di atas sana itu maskulin, sepuh, tapi positif, auranya putih yang memancar. Karena sisi yang saya lihat ini tuh hitam, ularnya ular hitam pekat. Paham Om, aku paham Om. Jadi maksudnya ada 3 stage teman-teman di sini tuh.
tahapan pertama di situ godaan. Godaan, Di sini tantangan. tantangan. Ya Om ya. Nah, di atas keyakinan. Keyakinan. Iya. Gitu sih Mas. Nah, orang-orang yang ini sebenarnya sudah ada di masa itu. Jadi seseorang yang bisa melewati godaan, tantangan, dan keyakinan itu akan mencapai sesuatu hal duniawi dan samawi atau langit. Tapi di sini itu paling menyelakakan. Nah itu. Paling menyelakakan ya. Itu sih Mas. Godaan bisa datang dari pikiran, hati, syahwat pun juga bisa gitu. Cuma tergoda di sini termasuk entitas peri yang kita bahas di sana tadi. Entitas penggoda Mas. Gitu. Walaupun ada juga entitas yang memang penghuni sini yang memang mencoba untuk memberitahu Om ya. Iya. Seperti yang suara derapan langkah itu. Iya. Selain juga sebenarnya manusia reptil yang mungkin itu pergabungan dari perkawinan manusia dengan entitas ular itu tadi Mas. Derapan itu juga ya. Karena mereka bisa dibayangin nggak sih manusia tapi badannya ular, bukan separuh ular tapi kayak gini, tapi bersisik tapi gini loh Mas, kayak pernah ini nggak sih kayak apa bolpen pensil goyang ya. Kayak gitu sih manusianya. Dan tapi agak memanjang gitu Mas. Ada juga beberapa yang memang badan ke bawahnya manusia, atasnya ular. Dan sebaliknya. Iya. Nah ini arah barat ini itu secara garis imajiner mengarah ke Rawajombor Mas. Nah ini portal vertikal, portal horizontal yang bisa kita tarik itu. Jadi makhluk-makhluk yang di sana itu terkoneksi secara jembatan metafisik itu ke sini. Apalagi ada makhluk besar kuat ya, menyerupai ular di sini. Iya, jadi seperti ada karpet merah panjang. Karena kenapa di tengah Rawajombor itu istana, istana astral. Itu ibarat kata seperti samudra kecil ya, diibaratkan gitu. Ini juga ada kaitannya kalau kita tarik lebih panjang lagi, hubungan antara pantai selatan sebenarnya. Yang mendapatkan saya bayangan bahwa Watu Sepur atau Watu Ulo itu ada kaitannya juga dengan entitas atau Nyai Blorong gitu juga Mas. Entah di sini itu seperti panglimanya dari Nyai Blorong atau dikinasinya itu bisa. Tapi mereka muncul nanti jam 12 malam. Ya, iya. Karena kenapa saya sebut jam 12 malam? Resonansi energi. Jadi ini seperti cahaya begini Mas, ketika jam 12 malam bulan yang kita sebut tepat di atas itu cahaya itu dia menyatu, jadi membentuk seperti lorong panjang. Nah ketika itu sebenarnya bukan ranah manusia. Manusia yang datang ke sini tentunya dengan keteguhan tertentu apa. Nah kalau kita ke sini ingin mencari tahu, ingin mempelajari atau menyampaikan, itu tidak perlu disampaikan gitu. Jam sekarang boleh silakan, tapi ini bukan. Ini masih waktu transisi, bukan waktu. Tapi semakin kita bertambah waktu, kita tekanannya luar biasa. Benar. Energi kita kalah gitu. Gitu Mas. Dan memang ini Om ya, maksudnya datang ke sini tuh harus dengan undangan. Ya. Ini kan kita hanya sampai ring 2, nggak boleh ke atas lagi, ring 1 nggak boleh. Kita harus tahu batasan. Dikasih tahu bahwa boleh tapi tahu batasan. Makanya seperti kayak lagi di kejar-kejar deadline gitu loh teman-teman. Ya. Pressure di sana sini gitu yang memang mungkin ada kekhawatiran juga dari ini tempat juga kan. Aku rasa memang nggak cuma negatif, namun negatifnya yang besar ya. Energi negatif yang besar, makhluk negatif yang besar. Nah dan energi positif itu yang kayak selalu memperingatkan gitu. Sebelum pikiran kita ini berubah, godaan-godaan itu makin kuat, makin kencang, lebih baik kita sebelum jam 12 sudah harus turun. Iya, itu sih Mas yang bisa saya simpulkan ketika di sini, apa korelasinya, hubungannya itu seperti itu. Gitu. Dan karena kita tidak ada di ring 1 ya beliau hanya memberikan itu ini boleh, ini gambaran seperti ini boleh, tetapi detail-detailnya nama atau apa itu nggak boleh karena memang ada batasannya. Beliau tidak ada masalah, ceritakan nggak apa-apa karena memang orang yang datang ke sini terseleksi kok. Terus kemudian kita di sini pesugihan ya, kalau datang ke sini tujuan untuk pesugihan itu bukan salah kita, kan kita menceritakan tindakannya itu kita di luar tanggung jawab kita Mas, nggak masalah gitu. Hampir sama kayak bau pesing Om. Iya bau reptil itu tadi. Nah ini
dilakukan beberapa orang yang dengan tujuan seperti itu di atas jam 12. Nah gitu. Betul. Hampir mungkin sama kayak tempat-tempat lain lah ya, Iya, maksudnya yang tempat-tempat yang memiliki energi spiritual, entah itu di bukit, di laut, di pantai, di rawa dan lain-lain, itu pasti ada aja orang yang melakukan tindakan-tindakan negatif seperti pesugihan dan lain-lain, itu pasti ada aja ya Om. Iya, Seperti itu ya. dan tadi menggarisbawahi undangan ya. Beberapa orang yang datang ke sini tentu tidak serta-merta searching, googling enggak loh Mas. Dengan tujuan ya, kalau ke sini wisata bebas. Mereka dapat undangan. Undangan ini bisa langsung datang lewat mimpi Betul, atau sepakat. wangsit, atau yang kedua datang lewat perantara dalam artian orang ini datang ke paranormal. Mau disarankan ke tempat ini gitu. Dan membawa ubur rampe seperti ini. Jadi ada calo kalau saya sebut. Iya. Gitu. Untuk ke sini datang sendiri, atau saya melihat juga beberapa orang datang ke sini dengan diantar praktisi. Didampingi, bahkan ada suami istri sini. Anak muda, maksudnya anak muda tanggung ya, mungkin tujuannya untuk nomor. Terus mereka yang terbelit hutang, buka usaha, kayak gitu Mas. Atau yang iseng, kebanyakan iseng sih menurut saya. Bahkan ada yang ketika ditampaki kepala keluar dari sini sih Mas ya. Iya, iya. Kepala ular keluar Kepala dari ular, sini ya. langsung mereka lari terbirit-birit ada. Gitu. Ya, jadi mungkin itu ya maksudnya teman-teman, yang salah satu yang mungkin bisa jadi alasan kenapa Watu Sepur atau tempat ini terbengkalai ya Om ya. Iya, iya. Salah satunya. Iya, Selain memang dari tadi COVID. kalau saya sebut memang salah satu didirikan tempat ini untuk menyamarkan image negatifnya. Gitu. Untuk membuat ini. Jadi ya sedikit kalau sejarah ini ya ini geologis sih ya. Saya hanya tahu sedikit tentang susunan batu atau apa yang terbentuk seperti itu, tapi saya bisa menangkap resonansi residual energi yang ada di sini seperti itu. Mungkin Mas Hami bisa menambah atau menebalkan sih menurut saya. Iya. Dan memang sebenarnya baik sih Om bagi masyarakat itu untuk membangun suatu suatu tempat rekreasi atau suatu taman gitu, memang baik. Namun memang kita juga perlu mengerti pertama susunan tempatnya seperti apa. Iya. Kan seperti kita lihat tadi tangga udah pada mulai miring dan lain-lain. Apakah ini cocok nih dibangun tempat seperti ini? Itu juga harus dipertimbangkan Om ya. Iya, iya. Di sisi fisik. Keamanan dan secara tanah ya. Betul. Itu juga sih. Gitu. Dan emang secara metafisik juga kita harus pikir-pikir matang gitu teman-teman. Nggak semua tempat memang bisa dijadikan A, Tempat B wisata. atau C gitu. Apalagi Karena tempat alam ya Mas, Betul. wisata alam ya. kita berkaitan sama alam juga gitu. Dan apalagi tempat itu lebih lebih dominan ya Om, lebih dominan banyak pelaku-pelaku spiritual negatif, Yang kita sebut oknum. oknum-oknum tadi. Yang mudah-mudahan tempat ini bisa diinin lagi Om ya, maksudnya lebih dirawat ya Om ya mungkin Iya, ya. iya. Dirawat gitu, entah dengan cara dibersihkan atau memang ada penjagaan seperti apa. Karena bukan hanya perlakuan negatif di tempat-tempat terbengkalai itu bukan cuman kayak pesugihan dan lain-lain, tapi kayak yang pacaran dan lain-lain itu juga kan berbahaya ya. Berbahaya. Iya, kita melalui 3 titik Mas Sami, bawah, tengah, dan atas, walaupun ada atas lagi. Tapi tentu ini bisa kita rangkum semua, kita mencari benang merahnya apa itu di perempatan. Perempatan itu ya. Kita sebutnya perempatan itu. Oke, boleh. Oke. Ya, ini kita sampai sini membawa beberapa informasi yang ini kita kumpulkan dan kita rangkum ya Mas ya. Betul. Dari Mas Sami. Yang kita temu-temuan dari arah sana, yang kita kunjungi ini saja sih. Informasi yang diberikan sebenarnya cukup banget, terbatas tapi cukup. Iya, buat terbatas tapi gimana ya? Terbatas. Dibatasi tapi terlampau cukup. Terlampau Gitu. cukup. Iya. Gitu. Jadi memang kalau dilihat dari sisi fisik mungkin memang ini ya Om, tempat-tempat seperti ini gitu, seperti apa yang udah aku bilang, baiknya memang dirawat gitu, daripada memang dijadikan tempat yang banyak dilakukan hal-hal negatif gitu Om. Dan itu juga mungkin menjadi saran buat teman-teman juga ya untuk melihat atau jika menemukan gitu tempat-tempat yang emang sakral, tempat-tempat yang emang ada cerita-cerita mengenai
hal spiritual itu jangan langsung dicap hal yang buruk gitu. Dan pada akhirnya tempat tersebut emang jadi beneran buruk, apalagi ditambah dengan tindakan-tindakan buruk lainnya. Jadi seperti law of attraction ya. Betul. Sebenarnya itu yang, dan memang ini sebenarnya tempat tanah yang bagus, spiritual yang ada di sini. Tetapi ternodai oleh oknum pada masa lampau yang akhirnya merekam satu energi negatif. Tetapi energi ini paling menonjol, yang itu kemudian dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kurang baik, bahkan sampai hari ini, Mas Sami. Mungkin juga entitas-entitas menurut saya yang menguasai ini cukup kelam, itu yang mencoba menutup zona 1. Zona 1 itu kan positif, 2 ke bawah itu campur sebenarnya. Itu yang ditutup. Jadi ketika ini dimanfaatkan itu nggak mau, agar terbengkalai, agar rusak. Kenapa? Agar mereka mengembalikan, merestorasi seperti kondisi dulunya ketika banyak orang tujuannya negatif ke sini. Dan beberapa orang berinisiatif untuk menata tempat ini agar tidak terkesan wingit atau angker, Mas. Betul. Gitu. Tapi di sini sendiri energinya sudah pekat dan mengembalikan itu. Yang bisa saya sampaikan itu. Makanya lebih banyak energi negatif ketimbang yang positif. Gitu ya. Positif, apalagi ini terbengkalai ya, dan mungkin menurut saya penataan atau sosialisasinya juga perlu digalakan ketika tempat ini akan dipergunakan itu gitu. Atau lebih tepat kalau ini kontur alamnya seperti ini, mungkin bisa dipergunakan untuk aktivitas olahraga fisik ya, seperti halnya jogging, olah fisik yang ada di sini gitu. Kalau olah rasa akan diarahkan, karena ada beberapa trap-trap step itu tadi sih, Mas, gitu. Nah, ini kita ada di 4 penjuru, Mas. Kita sebutnya ini perempatan. Kita mulai dari arah barat ya, dan utara. Jadi ke arah ini sebenarnya arah negatifnya. Lebih negatif menurut saya sana sebenarnya arah utara, itu arah kematian, yang menampakkan beberapa kejadian-kejadian ketika orang terpikat dengan iming-iming negatif di sini, ketika matinya kan ditaruh sana sebenarnya. Tapi bukan ranah kita untuk membawa menciptakan itu. Nah, selatan itu sebenarnya timur itu awal kehidupan. Orang datang, matahari terbit. Gitu. Nah, arah selatan itu pun sama, sebenarnya positif arah sana. Tetapi saya melihat bangunan itu menutup sebenarnya, sehingga energi positif dari sana terhalang, akan pekat mengalir dari sini, gitu, akan mengalir, akan berkelok ya, dan energi air lah kalau saya sebut selatan itu di sini energi tanah, atau tanah itu melambangkan kematian kembali gitu ya, energi kelahiran, energi kembali karena matahari terbenam. Gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa cahaya-cahaya itu sebenarnya mewakili hijau itu kehidupan, awal lahir, biru itu air, kemudian ada hitam itu kematian, ada merah itu amarah, itu sebenarnya persatuan di sini biru. Ketika orang bisa bersemedi ataupun tentram di sini, energinya itu tenang, biru. Inilah. Indigo tadi itu. Dan satu lagi, ini juga melambangkan sedulur papat 5 pancer. Nah, pancer seseorang. Jadi Mas Sami mempraktekkan bahwa diri sejati berdiri di sini. Ada ari-ari dari sana atau apa, ada placenta, ada air ketuban, air kita sebut selatan. Kemudian amarah dan tali pusara, keinginan nafsu. Ketemulah di sini. Jadi ini juga bisa melambangkan sedulur papat 5 pancer. Secara hitungan Jawa, gitu. Kalau tadi saya unsur air, tanah, ada api, ada kayu, itu kan secara fungsi. Tapi ini secara Jawa kita temukan itu. Jadi maknanya juga sedulur papat 5 pancer itu, gitu. Jadi lengkap sebenarnya Om. Emang maksudnya di sini emang menjadi salah satu pusat spiritual juga ya. Iya. Tapi tergantung balik lagi kepada manusianya yang memang akan dipergunakan seperti apa gitu, positif atau negatif. Dan sayangnya gitu, energi masa lalu terus juga yang sekarang dilakukan itu banyaknya juga yang negatif. Nah, jadi mungkin teman-teman harus bisa gitu menjaga konsep-konsep hal-hal positif gitu ya Om, supaya jika ada tempat negatif, mudah-mudahan dengan
keinginan positif ataupun pemikiran positif itu juga bisa menjadi positif. Iya, saya sepakat sih. Mungkin itu sih Mas Ami ya pesannya. Kita ucapkan terima kasih ya untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung channel KTJ, juga obrolan santai serta ada kelam dan juga kliwonan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Mungkin kita akan datangin kemana, ada kritik, masukan, dan saran, tulis di kolom komentar. Kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.